Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kliwon, seorang dukun santet yang ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Dia memiliki ilmu santet kolocokro yang sangat luar biasa. Dan dengan ilmunya itu dia ingin membunuh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Perjanjian dengan si dukun ini mengaku, tapi saya belum ketemu. Tapi si dukun ini sudah ketemu sama admin saya tadi siang. Soalnya si ini telepon ke admin itu tadi pagi, ngajak pertemuan dengan saya. Terus saya menjawab iya, dilayani saja. Tentukan tempatnya yang sekiranya dekat aja, yang bisa dijangkau. Akhirnya ketemu tempat ini dan si dukunnya itu setuju dengan adanya tempat ini. Dia mengaku memiliki sebuah ilmu ajian kolocokro. Saya nggak tahu itu ajian apa, saya nggak ngerti. Yang penting tujuan visi misi kita adalah untuk menyadarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadah terhadap para dukun-dukun santet. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh Mbah Kliwon, seorang guru dukun santet pemilik ajian Rajah Kolocokro. Dengan kekuatan santetnya yang luar biasa, sang dukun sangat berhasrat ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Kisah ini bermula dari dukun Kliwon yang melihat konten YouTube Gus Nur Samsun yang berdakwah memberantas para dukun santet. Dari situ dukun Kliwon menjadi merasa penasaran dan tertantang. Benarkah aksi Gus Nur Samsun itu nyata, sehingga dia bisa mengalahkan para dukun yang rata-rata memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa? Selain itu, dia juga sangat marah karena Gus Nur Samsun selalu mendatangi para dukun dan meminta mereka agar berhenti dari praktek perdukunannya. Padahal, menjadi dukun itu sudah menjadi pekerjaan turun-temurun, juga tempat para dukun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebab itulah dukun Kliwon kemudian mencoba menghubungi nomor handphone Gus Nur Samsun. Dia ingin bertemu dan menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun ingin mengalahkan dan menghajar Gus Nur Samsun, juga untuk membalaskan dendam dari para dukun. Dukun Kliwon mengaku memiliki ilmu leluhur yang sangat luar biasa, yaitu ilmu santet Rajah Kolocokro, yang dikatakannya bisa membunuh targetnya dalam waktu yang tidak lama. Dan ditantang oleh dukun Kliwon yang demikian, Gus Nur Samsun kemudian meminta adminnya untuk mengatur pertemuan. Sehingga bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang dukun di tempat lapang di daerah Sarangan ini. Namun Gus Nur Samsun juga memiliki rencana. Gus Nur Samsun ingin agar duel tersebut tidak berakhir sia-sia. Sebab itulah Gus Nur Samsun membuat perjanjian di atas materai, yaitu jika ada yang kalah dan terluka, tidak ada yang menuntut di kemudian hari, juga harus menuruti permintaan orang yang mengalahkannya.
Sang dukun pun menuruti syarat bermaterai yang diminta oleh Gus Nur Samsun. Dan pada prosesnya, kemudian terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dan ternyata, ilmu santet Kolocokro dukun Kliwon memang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun sangat merasa kewalahan. Sehingga ilmu santet Kolocokro itu berhasil menyerang menembus tubuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun Kliwon ini, mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tadi sudah tanda tangan ya di atas materai ya, ada perjanjian ya. Wes. Nah, jadi nanti tidak ada tuntut-tuntutan ya. Ya. Oke. Ya. Jadi mohon maaf Mbah, saya sengaja bawa kamera karena mungkin Mbah sudah menonton video saya, sudah kan? Ya aku lho sangko YouTube sampean kuwi. Oh, jadi Ya, Mbah maka tahu. aku tak tantang niki. Berarti intinya Mbah tidak terima dengan adanya langkah saya, perjuangan saya untuk memberantas kemusyrikan gitu. Ora. Jalurku dhewe ngene iki. Gitu. Karo sampean dhewe-dhewe jalur. Ya jalurnya sendiri-sendiri Mbah, tapi saya kan bertujuan untuk menyadarkan, mengingatkan. Dan alhamdulillah kemarin malam itu saya baru pertama kali menemukan seorang praktisi dukun santet yang lembut sekali. Ya, tapi biasanya karakternya sih seperti Mbah, cuman kebetulan saya mendapatkan bertemu dengan dukun ya lumayan baik gitu kan. Ya. Sekarang begini Mbah, to the point saja. Mbah namanya siapa Mbah? Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Ya. Terus Mbah Kliwon ini kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Kediri. Dari Kediri. Ya. Dan di sini saya pengen tahu Mbah ngapain telepon saya untuk menantang? Tujuannya apa? Tujuan saya lho. Nah, apa? Pengen jajal sampean lho. Pengen menjajal saya. Iya. Jajal apa Mbah? Ya soalnya dukun-dukun siapa kudu kalah. Karo sampean lho. Oh, soalnya dukun-dukun Ya. banyak yang kalah dengan Ora saya. ana sing menang. Gak ada yang menang. Oh, Saiki tak tantang sampean. sekarang sampai nantang saya. Ya. Apa sampean wedi? Pengen mulai? Monggo. Enggak, saya nggak ada yang saya takuti Mbah. Hmm. Di dunia ini tidak ada yang saya takuti Mbah. Tidak ada yang saya takuti. Ora getun sampean kok. Oh, soal kecewa atau apa menyesal Ora itu mesakne anak bojomu. Iku nak tepar. begini Mbah. Di dalam kamus saya, jangankan seperti Mbah, hukum pemerintah saja saya tentang kok Mbah. Pemerintah kalau salah saya tentang. Saya nggak takut di penjara. Apalagi dengan urusan kayak gini, saya nggak gentar sedikit pun. Saya nggak akan mundur sedikit pun karena di belakang saya ada kali. Itu. Tenang Mbah, tenang, santai. Jadi saya ngobrol baik-baik. Kalau Mbah bisa diajak baik-baik. Mbah menantang saya terima tantangannya. Saya akan melayani tantangannya. Tadi saya sudah membaca kertas atau surat di atas perjanjian, di atas materi tersebut. Saya sudah membaca. Dan di situ Mbah menantang saya, dan kalau ada yang kalah, tidak ada tuntut-tuntutan. Sampean apa siap? Siap Mbah, saya dari rumah pun datang ke sini saya Wis sudah dipikir siap. iki. Saya udah pikir Mbah. Udah saya pikir. Nek raja kalau cokorku piye sampean lho? Aku sik ngesari sampean iki. Kalau cokro itu apa Mbah? Kalau cokro iku raja kanggo mateni wong. Oh, buat membunuh orang. Ya, Berarti Mbah memang benar dukun santet. iya. Dan apa ora dukun nantang kowe? Oh gitu. Ya, Terus tujuannya nantet itu untuk apa? duit. Duit. Ya, duit. Biasanya dibayar berapa? 25. 25 juta. Ya, Kalau misalkan saya bayar 30 juta tapi nggak nyantet, saya mau nggak? ora iso. 100 Aku juta, kudu ngalahne kowe. 100 juta tapi jangan nyantet saya. Mau Ora. nggak? Apa Aku enggak? wis kudu ngalahne sampean. Iso ning ngalah sampean aku wis bangga. Oh berarti nafsu banget pengen mengalahkan Ya. saya. Yakin Mbah? Yakin? Bener yakin? Nggak menyesal ya Mbah? Ora. Ya sudah, silakan saya terima. Ya maru ya jarum maya. Ya maran ini maya. Ya sila papalasya. Ya dayu daya. Ya. Ya maru ya jarum maya. Ya maran ini ramaya. Ya sila papalasya. Ya dayu daya.
Piye? Tak ampuni we. Nek pengen mulai. Enggak, saya nggak akan berhenti, Mbah. Toh saya juga belum mengeluarkan kekuatan saya. Kowe rasane anak bojomu. Saya tidak peduli dengan anak istri saya. Saya lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih mengutamakan Nah, sini Yohan kowe. Ya, malah ini ramah. Ya, sudah apa. Kuat ya nih. Ramumpan gue. Silakan. Sebelum Anda saya santet, deket aja. Silakan kalau bisa. Serang saya. Mau boleh. Ilmu saya ya ilmu Allah. Wah, percaya aku. Baru 20% yang saya keluarkan. Kalau mampu berdiri. Wes, wes. Gimana? Nah, Ilmu kuat. Tapi aku udah kalah. biar Anda tahu rasanya santet ya. Aku gong kalah deh. Aku gong terima lagi. Tunggu dinas itu minggu. Sini deket sini. Tunggu dinas itu minggu. Aku lalu ping telu kalah kowe, urung nyerah. Kenapa harus saya menunggu hari Sabtu atau hari Minggu? Kenapa nggak dituntaskan malam ini? Ora. Delok neng neng apa? Bentar. Tadi di perjanjian surat matre, Anda sudah berjanji apabila kalah menuruti permintaan saya. Kenapa sekarang mengingkarinya? Saya pengen Anda tobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ora, pokoke lalu ping telu aku gong kuat, gong jawab tobat. Aku melok sampean. 3 kali, maksud Ya. 3 kali apa? Kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Ya. Aku iki bener kalah. Ini berarti 1 kali pertemuan. Ya. Tapi delok itu minggu. Sampai nanti ora. Saya terima Aduh, Ora. tantangan Anda, saya terima. Saya tidak akan memaksa Anda untuk tobat, saya tidak memaksa. Sekarang sekali lagi dan untuk terakhir, saya pengen bertanya. Anda bersedia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat?
Aku naruh ping telur aku. Kalau belum 3 kali pertemuan belum mau. Urung aku. Kalau misalkan 3 kali pertemuan sampai kalah terus, mau? Iya, siap. Bisa dipegang omongannya. Oh, iya. Kalau tidak bisa dipegang omongannya, Anda akan saya jebloskan ke penjara. Oh, iya, siap. Siap? Siap, Le. Kalau begitu, biar buat kenang-kenangan, Anda kan dukun santet. Saya akan menyatet Anda. Rasakan. Gimana rasanya santet? Enak? Sakit. Sakit, makanya jadi orang jangan suka nyakitin orang. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa Gus Nur Samsun dengan dukun Kliwon. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkas Gus Nur Samsun menghajar sang dukun, sehingga tubuhnya terkapar tak berdaya. Namun ternyata sang dukun belum hendak bertobat ataupun menyerah. Dia masih ingin melawan Gus Nur Samsun lagi. Dan setelah kalah sampai 3 kali, dia akan bertobat sesuai permintaan Gus Nur Samsun. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.